Aina Nurani asik sekali. Kau bagi dua, tidak naik kota kata sama si kau bagi dua, tidak. Nah, ini tutorial buat kalian semua yang sering ngeluh ngomong aku katanya kecepatan. Nah, jadi kalian tinggal klik videonya dan kalian tinggal klik titik 3 yang ada di kanan atas, lalu kalian klik kecepatan dan kalian pilih yang di atasnya normal. Udah gitu aja, selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, balik lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku bakal bikin tutorial edit berjeduk-jeduk di aplikasi Leapmotion seperti yang udah tampilin di awal. Nah, di sini udah ada backsound-nya atau lagu atau audionya. Kalian bisa download lewat link di deskripsi, dan setelah itu di sini juga udah ada detik beatnya. Kalian bisa cek langsung di deskripsi. Oke, langsung aja kalian masuk di bagian awal video, klik yang tanda plus, lalu kalian bisa pilih yang tanda plus. Setelah itu di sini kalian bisa panjangin sampai detik 06.00. Nah, setelah itu kalian bisa pilih yang edit bentuk, lalu di bagian lebarnya kalian ubah jadi 15. Oke, setelah itu di sini kalian bisa tarik ke bawah untuk tanda plusnya, kalian pasin, lalu kalian tarik ke samping, kalian pasin juga. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja kembali, lalu kalian masuk di color and fill, pilih yang warna putih. Setelah itu kalian masuk di bagian awal video dan kalian klik yang tanda plus, kalian pilih yang media dan kalian tambahkan satu foto terserah. Oke, kalau udah gitu kalian masuk di move dan transform, bagian ketiga kalian kecilin fotonya sampai ukuran 500. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian pertama dan di sini kalian bisa pas-pasin aja fotonya di pojok kayak gini. Nah, setelah itu kalian kembali dan kalian klik yang di bagian color and fill, pilih yang bagian kedua, kalian pilih yang warna putih. Oke, nah kalau udah kalian bisa panjangin sampai detik 06.00. Oke, nah setelah itu kalian bisa klik yang tanda tumpuk dan kalian bisa pilih yang gandakan satu layar. Kalian pilih satu dan kalian bisa geser ke samping, pokoknya kalian pas-pasin sama garisnya. Nah, kalau udah pas kalian bisa gandakan satu layar dan kalian klik, kalian geser ke bawah, kalian pasin juga. Setelah itu di sini kalian gandakan lagi dan kalian bisa geser ke bagian samping kanan bawah. Nah, kalau udah gini kalian bisa klik dan kalian ubah warnanya jadi hitam semuanya, keempatnya. Setelah itu kalian klik yang di pojok kiri atas dan di sini kalian bisa cari detik 01.29. Kalian klik yang potong di awal. Lalu kalian klik yang di pojok kanan atas dan kalian bisa potong di tengah di detik 01.29. Kalian klik lagi dan kalian cari detik 03.09. Kalian klik yang potong di awal. Nah, setelah itu di sini kalian klik yang di bawahnya. Lalu kalian potong di bagian tengah. Lalu setelah itu kalian klik lagi dan kalian masuk di detik 04.18. Dan di sini kalian bisa potong di bagian awal. Nah, kalau udah gitu kalian klik yang di bagian sampingnya, kalian potong di bagian akhir di detik 4.19. Oke teman-teman, kalau udah gitu kalian klik semuanya di bagian samping sampai berwarna hijau agak lama. Lalu kalian bisa klik yang kotak segitiga lingkaran di bagian atas atau kalian jadiin satu grup. Nah, setelah itu kalian bisa klik grupnya dan kalian masuk di move dan transform bagian ketiga. Di sini kalian bisa atur jadi 1212. Nah, kalian masuk di bagian awal. Setelah itu kalian bisa klik tanda plus dan kalian bisa pilih yang bagian media. Lalu kalian bisa tambahkan foto yang mau kalian pakai. Kalian masuk di move dan transform bagian ketiga sama pertama, kalian pakai buat atur ukuran sama posisinya di bagian pojok kiri atas. Nah, pokoknya di sini kalian bisa pas-pasin aja sama garisnya. Nah, kalau misal udah pas, kalian bisa kembali dan kalian bisa panjangin fotonya sampai detik 06.00. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian move dan transform bagian pertama. Di detik 1.19 kalian kasih keyframe. Lalu di detik 1.29 kalian masuk di pertengahan keyframe-nya. Kalian kasih keyframe lagi dan kalian bisa geser ke bagian kiri. Lalu kalian kasih keyframe di detik 02.15, kalian geser ke sampingnya. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga, horizontalnya kalian fullin, selanjutnya kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin, dan selanjutnya kasih kurva ketiga, kalian naikin full. Nah, di sini untuk kurvanya kalian ingat-ingat karena sampai nanti sama. Nah, di detik 02.15-nya kalian pas-pasin. Kalau udah pas, sekarang kalian masuk di detik 03.00, kalian kasih keyframe dan juga di detik beat yang selanjutnya. Kalian masuk di pertengahan detik beat dan di sini kalian geser ke bagian atas.
Setelah itu kalian kasih keyframe di detik bit yang selanjutnya, kalian turunin ke bawah. Lalu untuk kurva-kurvanya, kalian bisa samain kayak yang di foto awal tadi. Yang paling akhir kalian kasih kurva ketiga fullin ke atas. Lalu di detik 03.25 kalian bisa pas-pasin fotonya sama garisnya. Kalau udah pas, kalian bisa cari detik 04.11, kalian kasih keyframe, sama di detik bit yang selanjutnya kalian masuk di pertengahan detik bit atau pertengahan keyframe-nya, kalian bisa geser fotonya ke bagian kanan. Lalu di detik bit yang selanjutnya kalian geser fotonya ke kiri. Masuk di pertengahan keyframe awal, kasih kurva ketiga horizontalnya kalian fullin, selanjutnya kasih kurva kedua horizontalnya kalian fullin, dan selanjutnya kasih kurva ketiga kalian fullin ke atas. Lalu setelah itu di detik 05.05 kalian pasin fotonya sama garisnya. Oke, nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Setelah itu di sini kalian bisa langsung aja naikin untuk tanda plusnya tadi di bagian atas sendiri. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa masuk di detik 01.29. Nah di sini kalian klik fotonya dan kalian bisa ganti fotonya. Lalu setelah itu kalian klik yang tertumpuk, pilih yang salin satu layar dan kalian tempelkan ke 3 foto di depannya dengan cara bersamaan, atau kalian bisa ganti satu-satu, terserah, tergantung versi Alik Motion kalian. Nah kalian tempelin, setelah itu kalian masuk di detik 03.09 dan kalian bisa ganti juga sama kayak yang tadi, kalian satu layar dan kalian bisa tempelkan di 3 foto di depannya. Kalian klik yang tempel gaya, setelah itu kalian tempelkan untuk color and fill nya. Lalu kalian masuk di detik 04.19, kalian ganti juga fotonya dan kalian bisa salin satu layar, kalian tempel di 3 foto di depannya. Kalian klik yang tempel color and fill. Kalian klik grupnya, kalian masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di detik 00.20 dan di awal ubah jadi 0%. Masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua dan kalian masuk di foto paling awal, masuk di blending dan opacity. Di akhir kalian biarin dan di awal kalian bisa ubah jadi 0%, masuk di pertengahan keyframe, kalian kasih kurva kedua. Nah setelah itu kalian kembali, kalian masuk di detik 01.03, kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang balik secara horizontal. Lalu juga di detik 02.25 kalian bisa cari, lalu kalian bisa balik secara horizontal. Setelah itu di detik 04.05 kalian bisa balik secara horizontal, dan buat yang terakhir kalian masuk di detik 05.15 kalian bisa balik secara horizontal. Nah setelah itu kalian masuk di bagian detik 00.20, kalian klik fotonya dan kalian bisa klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di distort your web, tambahkan efek yang namanya ubin. Kalian klik yang pengaturan standar, mirrornya kalian aktifkan. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek ombak ambing di bagian move atau transform. Klik yang pengaturan standar, nah di bagian sudutnya kasih keyframe di bagian awal, ubah jadi 90,0 derajat. Dan kalian kasih keyframe di bagian akhir, kalian bisa ubah jadi negatif 80,0 derajat. Nah setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30 Hz. Lalu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0. Kalian ubah jadi 0 di bagian magnitude akhir, dan bagian di awal ubah jadi 65. Nah oke, setelah itu kalian bisa langsung aja kembali, dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di bagian blur, cari efek yang namanya buram gerak, klik yang pengaturan standar. Oke, setelah itu kalian bisa salin satu layar, dan di sini kalian bisa langsung aja klik semua foto di bagian kiri sampai berwarna hijau. Kalian klik semua foto sampai selesai atau sampai di bagian akhir. Lalu setelah itu kalian klik yang tertumpuk, kalian pilih yang tempel efek, klik yang tempel. Nah setelah itu di sini kalian masuk di detik 05.20, kalian tambahkan satu foto lagi dan kalian bisa panjangin sampai detik 08.20. Lalu kalian bisa potong fotonya di detik 06.00 dan kalian klik foto yang di belakang, masuk di move dan transfer bagian ketiga, kasih keyframe di awal sama di akhir, biarin jadi 1080. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, di sini kalian atur jadi 1445. Setelah itu kalian bisa kasih keyframe di detik 08.06 dan kalian atur jadi 1445 sama kayak yang tadi. Nah kalau dia kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin di awal dan juga di akhir sama. Nah selanjutnya kalian kembali masuk di bagian pertama, kasih keyframe di awal sama di akhir. Lalu kalian kasih keyframe di detik bit yang kedua, di sini kalian naikin ke atas, pokoknya kalian sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah kalau misal udah sesuai, kalian masuk di detik 08.06, kalian turunin ke bawah.
Nah, pokoknya di sini kalian sesuaiin terlebih dahulu untuk ke atas sama ke bawahnya. Nah, kalau kalian rasa udah sesuai, kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva kedua, horizontalnya kalian fullin. Masuk di pertengahan keyframe akhir, kasih kurva kedua, kalian atur segini. Oke, setelah itu kalian bisa kembali, dan di sini kalian bisa langsung aja potong-potong fotonya sesuai detik bit sampai selesai. Nah, kalau udah selesai, kalian masuk di detik 05.20 dan kalian bisa klik fotonya. Setelah itu kalian klik efek, kalian cari efek yang namanya Luma Key, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kasih keyframe di akhir, biarin kayak gitu, lalu yang di awal ubah jadi 1,000. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali masuk di foto yang selanjutnya, kalian klik efek, klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ubin ataupun tiles, mirrornya kalian aktifkan, lalu kalian bisa kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya ombak ambing, lalu di bagian sudutnya kalian atur jadi 90,0 derajat. Setelah itu kalian masuk di bagian magnitude-nya, kasih keyframe di akhir ubah jadi 0 dan pada di awal ubah jadi 100. Kalian langsung aja masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan di sini kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya pemindahan acak, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian magnitude-nya kasih keyframe di bagian tengah ubah jadi 0 dan bagian di awal kalian bisa ubah jadi 650. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian fullin ke atas semua. Setelah itu kalian kembali masuk di bagian scatter, kasih keyframe di tengah, ubah jadi 0%, dan kalian kasih keyframe di awal, kalian fullin jadi 200%. Lalu kalian masuk di pertengahan keyframe-nya, kasih kurva full semuanya. Nah, setelah itu kalian langsung aja kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, masuk di distortion warp, cari efek yang namanya lengkungan gelombang, pilih yang pengaturan standar. Nah, setelah itu di bagian tahapnya kalian kasih keyframe di bagian akhir, biarin jadi 0,00, di bagian awal ubah jadi 1,00. Setelah itu kalian masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan kalian naikin setengah. Nah, oke teman-teman, kalau udah kalian langsung aja kembali dan kalian masuk di bagian sudut, atur jadi negatif 38. Oke, setelah itu kalian masuk di bagian jarak dan kalian atur jadi 9,5. Masuk di bagian magnitude, kasih keyframe di awal, ubah jadi 4,5. Dan kalian bisa kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0. Masuk di pertengahan keyframe dan kalian kasih kurva ketiga, naikin setengah. Oke, setelah itu di sini kalian bisa klik yang titik 3 dan kalian bisa pilih yang gandakan. Klik yang di bagian bawah, lalu di bagian sudutnya kalian bisa atur jadi 36,5 derajat. Masuk di bagian jarak dan ubah jadi 8,8. Lalu kalian kembali klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak di bagian blur, klik yang pengaturan standar, lalu kalian bisa klik tambahkan efek lagi, kalian tambahkan efek yang namanya paparan atau exposure gamma, klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian exposure-nya kasih keyframe di akhir, lalu yang di awal kalian bisa ubah jadi 1,00. Atau kalian juga bisa sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Nah, setelah itu kalian bisa langsung aja masuk di pertengahan keyframe, kasih kurva ketiga dan horizontalnya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di opacity or visibility, cari efek yang namanya berkat di blink, klik yang pengaturan standar. Nah, di frekuensinya kalian bisa fullin. Nah, kalau udah gitu, kalian langsung aja masuk di foto yang selanjutnya. Di sini kalian bisa klik fotonya, klik efek, tambahkan efek, dan kalian tambahkan efek yang namanya ubin, mirrornya kalian aktifkan. Lalu kalian bisa kembali, setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek yang namanya ombak ambing. Dan di bagian sudutnya kasih keyframe di awal, kalian bisa ubah jadi 90,0 derajat. Lalu kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi negatif 80,0 derajat. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian frekuensi, ubah jadi 0,30. Nah, setelah itu kalian masuk di bagian magnitude dan kalian kasih keyframe di akhir, ubah jadi 0, bagian di awal kalian bisa ubah jadi 45. Oke, setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik tambahkan efek, kalian masuk di move atau transform, tambahkan efek yang namanya ayun ataupun swing, kalian klik yang pengaturan standar. Nah, di bagian frekuensinya ubah jadi 1,11 atau 1,11, masuk di bagian sudut 1, kasih keyframe di awal, ubah jadi negatif 2,5 derajat. Lalu kalian geser ke bagian awal, setelah itu kalian kasih keyframe di bagian akhir, ubah jadi 0,0 derajat. Kalau udah gitu kalian masuk di bagian sudut 2, kasih keyframe di bagian awal. Nah, di sini kalian bisa ubah jadi 2,5 derajat. Kalian geser ke awal, lalu yang di bagian akhir kalian ubah jadi 0,0 derajat. Setelah itu kalian kembali klik tambahkan efek, kalian tambahkan efek yang namanya buram gerak. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek dan kalian tambahkan efek yang namanya paparan gamma.
Lalu setelah itu di sini kalian kasih keyframe di akhir biarin jadi 0,00, buat yang di awal ubah jadi 1,00 atau 0,50, terserah kalian, sesuaiin sama foto kalian sendiri-sendiri. Lalu kalian kasih kurva ketiga. Nah kalau udah gitu kalian kembali dan kalian bisa salin satu layar. Setelah itu kalian klik yang agak lama di bagian kiri sampai berwarna hijau, semua foto sampai di akhir. Dan kalian bisa tempel efeknya dan kalian bisa pilih yang tempel efek. Oke, nah kalau udah gitu, sekarang kalian masuk di detik 07.11 dan kalian klik efek, klik tambahkan efek. Lalu kalian masuk di gambar dan tepi, tambahkan efek yang namanya glow scan, klik yang pengaturan standar. Nah setelah itu, di sini kalian kasih keyframe di bagian akhir ubah jadi 0,00 dan kalian kasih keyframe di bagian awal ubah jadi 1,00. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa kembali masuk di bagian detik 6.26, kalian bisa balik secara horizontal. Setelah itu kalian masuk di detik 8.20, klik tanda plus, pilih yang kotak, lalu kalian bisa regangkan ke area komposisi, dan kalian potong di detik bidang selanjutnya. Masuk di color and fill, dan setelah itu kalian klik bagian ketiga, klik yang di bagian kedua atau tengah, di warna pertamanya ubah jadi warna putih, dan selanjutnya ubah jadi warna hitam. Nah setelah itu kalian bisa tarik yang warna putih ke bagian tengah. Nah kalau udah kalian kembali masuk di blending dan opacity, kasih keyframe di awal 100% dan berarti di akhir kalian bisa ubah jadi 0%. Oke teman-teman, kalau udah gitu kalian masuk di bagian awal video di detik 00.00, klik tanda plus, pilih yang kotak, dan kalian bisa klik titik 3 di pojok kanan atas, pilih yang regangkan ke area komposisi. Setelah itu di sini kalian bisa gandakan sampai jumlahnya nanti jadi ada 4 total persegi panjangnya, 3 kurang 1. Setelah itu kalian klik yang paling bawah, klik efek, klik tambahkan efek, kalian masuk di bagian lainnya, cari efek yang namanya salin latar belakang atau copy background, klik yang pengaturan standar. Lalu kalian kembali, klik tambahkan efek, kalian masuk di blur, kalian cari efek yang namanya pertajam ataupun sharpen, kalian bisa pilih yang pengaturan standar. Nah setelah itu di bagian kekuatannya ubah jadi 0,70, di bagian radiusnya ubah jadi 3,5. Setelah itu kalian bisa kembali dan kalian bisa masuk di blending dan opacity. Itu kalian pilih yang gelapkan, pilih yang bagian multiply. Nah kalau udah gitu sekarang kalian masuk di persegi panjang selanjutnya, klik efek dan kalian klik tambahkan efek salin latar belakang. Setelah itu kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian tambahkan efek yang namanya Gaussian blur di bagian blur. Lalu kalian klik yang pengaturan standar. Lalu kalian bisa kembali, setelah itu kalian klik tambahkan efek yang namanya paparan gamma. Nah di bagian exposure-nya kalian ubah jadi negatif 0,88. Nah setelah itu kalian bisa kembali dan kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang perbedaan, klik yang subtract. Kalian klik di bagian atasnya, kalian masuk di color and fill, pilih yang warna putih. Lalu kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang kontras, klik yang overlay. Lalu kalian klik yang paling atas, di sini kalian gandakan. Nah setelah itu kalian bisa pilih yang di bawah, kalian masuk di bagian color and fill, kalian klik yang di bagian ketiga, untuk warna pertamanya ubah jadi warna putih dan warna keduanya kalian bisa ubah jadi warna hitam. Oh ya sebelumnya di sini kalian bisa klik tanda mata pada persegi panjang paling atas. Kalian kembali lagi di bagian color and fill-nya. Kalian klik yang di bagian tengah. Setelah itu kalian tarik warna putihnya ke tengah. Nah kalau udah gini, sekarang kalian bisa langsung aja kembali dan masuk di blending dan opacity, pilih yang gelapkan, pilih yang multiply. Kalian klik yang paling atas, kalian aktifkan terlebih dahulu. Kalian klik efek, klik tambahkan salin latar belakang. Nah kalau udah gitu, sekarang kalian bisa klik tambahkan efek lagi dan kalian cari efek yang namanya pemetaan ulang channel RGB. Nah setelah itu ini kalian klik yang pengaturan standar. Lalu di sini kalian klik yang R, lalu Y dan Y lagi. Setelah itu kalian klik yang G. Kalian kembali masuk di blending dan opacity, pilih yang cerahkan, lalu kalian pilih yang screen. Setelah itu kalian bisa panjangin ke 5 persegi panjangnya sampai di bagian akhir video terlebih dahulu. Setelah itu di sini kalian masuk di persegi panjang nomor 2 dari atas. Lalu kalian bisa pilih yang color and fill dan kalian tarik warna hitamnya ke bagian bawah. Nah setelah itu kalian bisa langsung aja kembali dan di sini kalian bisa klik persegi panjang paling atas sendiri, masuk di blending dan opacity, ubah jadi 65%.
Setelah itu kalian klik versi panjang paling akhir. Nah setelah itu kalian tambahkan efek yang namanya berkedip ataupun bling di bagian opacity or visibility. Klik yang pengaturan standar. Nah di bagian frekuensinya kalian fullin. Lalu kalian bisa kembali dan kalian bisa klik versi panjang paling bawah sendiri. Nah di sini kalian masuk di blending dan opacity, pilih yang darken. Oh ya sebelumnya ini kalian masuk di detik 01.03 kalian balik secara horizontal, dan juga di detik bit yang selanjutnya kalian balik secara horizontal. Nah yang tadi salah, yang benar kayak gini. Oke teman-teman, kalian bisa cek videonya dari awal. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Tidak. Nah oke, kalau udah gitu langsung aja ke sini kita bisa ekspor videonya. Oke, nah jadi proses ekspornya udah selesai, langsung aja kita cek hasilnya. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Tidak naik juga tekan sama-sama. Sikap bagi dua, sikap bagi dua. Tidak. Nah oke teman-teman, jadi segitu aja tutorial dari aku. Semoga kalian suka dan jangan lupa kalian like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.